Padahal saiki sing mimpin 212 dan 411 siapa? Habib Rizik, padahal dia bukan Habib, dia itu Syarif Rizik. Loh, gue ngerti meneh to kuwi. Syarif itu turunane Sayyidina Husain. Nek turunannya Sayyidina Hasan bin Ali itu Sayyid. Jadi dulu kalau di Mojo Agung ada Sayyid Sulaiman berarti dari Hasan. Tapi kalau Syarif dari Husain. Ada lonte hina Habib. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Presiden goblok. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara, ketidakadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dicari-cari kesalahan, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah, saudara, dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada yaitu revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Banyak di antara habib-habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, ya saya memang overstay pada awalnya. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Kenapa? Satu, karena terlalu sering mengulang-ulangi penodaan agama. Kemudian yang kedua, berpotensi besar untuk melarikan diri. Dan akhirnya saya hanya ingin menyatakan kepergian saya dari Indonesia bukan untuk lari dari tanggung jawab hukum, tapi saya wajib untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap kemungkaran, perlawanan terhadap kebatilan. Manakala diri saya dalam bahaya ingin dizalimi, tentu wajib saya untuk menyelamatkan diri sebagaimana dicontohkan oleh datuknya para habaib. Banyak di antara habib-habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Habib Rizik itu bukan Habib. Cak Nun mengatakan dia itu adalah Syarif Rizik. Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke tanah air disambut hangat ribuan simpatisannya di seluruh Indonesia. Hal ini dilihat saat kedatangan Habib Rizik ke Megamendung Bogor. Kendati demikian, kepulangan Habib Rizik juga menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satunya adalah budayawan MH Ainun Najib. Pria yang akrab disapa Cak Nun ini mengatakan istilah gelar Habib yang disandang Rizik tidaklah tepat. Dalam sebuah video yang diunggah dalam akun YouTube Qatar Quds, Cak Nun mengungkapkan istilah gelar yang dianggap pantas untuk disandang oleh seorang nomor 1 FPI itu, padahal yang mimpin 212 dan 411 siapa? Habib Rizik. Padahal dia itu bukan Habib, dia itu Syarif Rizik, kata Cak Nun seperti dilihat dalam video itu. Dia pun menjelaskan kenapa Rizik Syihab lebih pantas dipanggil Syarif. Menurut dia, gelar Syarif ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki keturunan dari Sayyidina Husain. Sementara bagi mereka yang memiliki keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali, gelar yang disandang adalah Sayyid. Nah, kalau manggil Rizik itu Rif, Syarif begitu. Memang dia adalah seorang Syarif, demikian kata dia. Oleh karena itu, Cak Nun beranggapan bahwa Rizik Syihab bukanlah seorang Habib, sebab dia berpendapat bahwa Habib itu tidak ada hubungannya dengan Duriyatul Rasul atau keturunan Nabi. Kalau yang Habib dari Jazirah Arab itu adalah orang-orang dari Yaman dan negara-negara pinggiran yang datang ke Mekah atau Madinah untuk mencari Rasulullah karena mereka sangat kagum dan sangat mencintai Rasulullah. Mereka disebut Habib karena mereka
seseorang yang cinta kepada Rasulullah. Nah, itu Habib yang dari sana. Demikian pungkasnya. Kenapa keturunan Nabi tidak tentu berakhlak baik? Ini penjelasan Habib Lutfi. Presiden goblok, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Kenapa keturunan Nabi tidak tentu berakhlak baik? Ini penjelasan Habib Lutfi. Tidak ada yang mengelak bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik, bahkan sempurna. Satu terbukti ia digelari Al-Amin, seorang yang jujur oleh kaum Quraisy di zaman sebelum adanya Islam. Namun demikian, seluruh keturunan yang mempunyai nasab langsung ke Nabi tidak menjamin bahwa akhlak orang tersebut baik. Alasan untuk persoalan tersebut dijelaskan secara lugas oleh pimpinan Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan, Habib Lutfi bin Yahya. Dijelaskan pada saat menerima rombongan Anjang Sana Islam Nusantara Stainu Jakarta di kediamannya. Rais Am Idarah Aliyah Jamiyah Atlet Tarikah Al-Mu'tabarah Al-Nahdaliyah itu atau Jatman ini menerangkan, meskipun mempunyai nasab langsung ke Rasulullah, belum tentu akhlak orang itu baik, karena ini adalah persoalan maksum, dilindungi Allah dari dosa. Jangan heran jika keturunan Nabi ada yang berakhlak tidak baik. Lawang mereka tidak dimaksum kok, kata Habib Lutfi dengan gaya bicaranya yang khas. Namun demikian menurutnya, belajar dan memahami sejarah secara tuntas tentu sebagai cerminan berpikir dan bertindak menjadi langkah penting. Termasuk sejarah perjalanan Nabi Muhammad yang penuh dengan teladan baik dan akhlak yang mengesankan. Demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia. Kita sering mendengar pidato-pidato dari Habib-Habib yang diberi panggung, dan banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal, karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Kita sering mendengar pidato-pidato dari Habib-Habib yang diberi panggung, dan banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci. Demi Allah, saya tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, Rasulullah. Lebih baik saya busuk, lebih baik saya mati hancur dalam penjara daripada harus meminta maaf, saudara-saudara. Para Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu yang lalu dalam kunjungannya ke dalam Gusmus, Profesor Haji Muhammad Quraisyab mengatakan bahwa sebutan Habib merupakan makna orang yang dicintai sekaligus mencintai. Jadi menurut penulis tafsir Al-Misbah itu, seseorang dengan sebutan Habib tidak hanya ingin dicintai, tetapi harus mencintai. Profesor Quraisyab memberikan penekanan bahwa persoalan mendasar terkait sebutan habaib, yaitu akhlak. Terkait dengan akhlak ini menjadi alasan fundamental bahwa tidak semua keturunan Rasulullah bisa disebut habaib. Dari beberapa literatur keturunan Nabi, dari Sayyidina Husain disebut Sayyid, sedangkan dari Sayyidina Hasan disebut Sarif. Hasan dan Husain merupakan putra Sayyidah Fatimah binti Muhammad dari hasil pernikahannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selama ini sebutan Habib harus melalui komunitas dengan berbagai persyaratan yang sudah disepakati. Hal ini ditekankan oleh organisasi pencatat keturunan Nabi Rabitah Alawiyah
Di antaranya cukup matang dalam hal umur, memiliki ilmu yang luas, mengamalkan ilmu yang dimiliki, ikhlas terhadap apapun, wara atau berhati-hati, serta bertakwa kepada Allah. Tak kalah pentingnya Rabitah Alawiyah yang dipimpin oleh Habib Zain bin Smith, salah satu mustasara PBNU, menekankan bahwa akhlak yang baik menjadi salah satu alasan utama keturunan Nabi yang disebut habaib. Demikian kabar hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.